Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan ibu anak-anakku. Materi yang kedua kali ini tentang bagaimana pencegahan dan penyebaran COVID-19. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan prima, tetap sehat, dijauhkan dari segala macam virus dan penyakit lainnya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Mendengar virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19, tentunya kita panik, khawatir, takut. Justru virus yang lebih mematikan itu adalah virus kepanikan. Karena apa anak-anakku? Ketidaktenangan akan menimbulkan masalah baru yang lebih bermasalah. Jadi anak-anakku semuanya, apa yang pertama harus kita lakukan adalah tetap tenang dan tetap waspada. Bagaimanakah cara pencegahan dan penyebaran ini? Yang pertama, Ibu akan memberikan materi penyebaran COVID-19 ini. Penyebarannya pertama, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kalian tetap atau kita semua tetap menggunakan masker. Kemanapun kalian pergi, dimanapun kita berada, gunakanlah maskernya. Kemudian masker harus diganti sehari sekali. Kalau kalian sudah pakai hari ini, segera dicuci yang bisa dicuci. Kalau yang sekali pakai, segera dibuang. Karena kalau disimpan atau dipakai lagi, justru akan menimbun banyak bakteri di dalam masker tersebut. Yang kedua adalah rajin-rajinlah mencuci tangan dengan air bersih, dengan air yang mengalir, atau bisa juga menggunakan sanitizer dengan alkohol 60%. Kemudian apalagi anak-anakku, jaga jarak. Jadi social distancingnya harus dijaga. Apalagi besok pada hari berikutnya kan kalian orientasi sekolah, kalian ke sekolah. Jadi sebelum kalian masuk gerbang sekolah harus dites suhu. Kemudian kalau panas, kalau kalian ada yang batuk, ada yang pilek, silahkan istirahat dulu di rumah. Kemudian tetap menggunakan masker, nanti akan disediakan tempat cuci tangan sebelum memasuki ruangan. Kemudian nanti kalian akan diajak berkeliling ke sekolah. Tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Masker harus tetap dipakai. Kemudian jaga jarak. Jaga jaraknya seperti apa? Kalian nanti menghindari yang namanya jabat tangan, cupika-cupiki, berpelukan dan seterusnya. Jadi tolong jaga jarak. Nanti akan kalian dipandu oleh kakak-kakak kelas kalian nanti atau panitia MPLS lainnya. Kita semua harus menjaga anak-anakku. Ini semua adalah demi kita, untuk kita semuanya. Kemudian apalagi Bu, setelah kita personal hygiene kita jaga, maka kita harus juga menjaga keluarga kita. Bagaimana caranya menjaga keluarga Bu? Biasakan jangan mencampur handuk. Kemudian yang kedua, biasakan kalau kalian misalnya pergi keluar rumah, kalau sudah sampai rumah lagi, tolong semua bajunya dilepas, langsung dicuci. Kemudian setelah itu kalian mandi dengan bersih, baru berkumpul bersama keluarga, karena ada yang banyak rentan kena di keluarga, terutama orang tua kita. Jadi harus dicuci bersih sampai di rumah. Kemudian kalau kalian di luar misalnya ada acara makan sama temennya, tolong jangan berbagi alat makanan. Jangan berbagi tempat, gelas yang sama, piring yang sama. Alasannya biar sehidup semati. Itu tidak untuk sementara, jangan kalian lakukan. Ini hanya bersifat sementara anak-anakku. Kemudian setelah itu apalagi Bu? Jadi jaga jempol kalian. Kok jaga jempol Bu? Iya. Jempol ini yang paling sering kalian pakai. Apalagi sekarang ini ada pembelajaran daring, semuanya lewat daring. Jadi yang paling rentan itu adalah jempol tangan kita ini. Kemudian setelah itu jaga imun kalian. Bagaimana jaga caranya Bu? Tetap jaga pola makan kalian, pola tidur kalian, olahraga yang cukup. Usahakan berjemur di pagi hari biar kuman-kumannya mati kalau berjemur. Kemudian setelah itu apalagi Bu? Kalian bisa menjaga
menjaga 5 hal. Ibu ulangi ya, menjaga 5 hal. Yang pertama, jaga jarak, jaga keluarga, jaga jempol. Kemudian yang keempat adalah jaga emosi. Kenapa emosi harus dijaga? Karena kalau emosi kita tidak teratur, sering marah, kemudian takut, khawatir yang berlebihan, panik dan seterusnya, justru akan membawa imun kita lemah. Kalau imun kita lemah, justru penyakit akan mudah masuk ke tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah tadi jaga kesehatan, personal hygiene-nya harus dijaga, gunakan masker, rajin-rajinlah mencuci tangan. Setelah bepergian, kalian harus membersihkan badan, mencuci pakaian, dan seterusnya. Ingat anak-anakku, kalian tidak bisa hanya sendiri, kita tidak hanya bisa sendiri mencegah virus ini, tetapi kita harus bersama-sama. Kita harus solid anak-anakku. Solidnya dalam bidang hal apa? Mari kalau di keramaian, kalau misalnya tidak penting-penting amat, jangan keluar rumah, stay at home. Seperti itu. Kemudian yakinlah anak-anakku dan percaya bahwa semua ini pasti akan berlalu dan akan baik-baik saja. Percaya bahwa kita tidak hanya mengandalkan pada kekuatan manusia saja, tetapi ingat anak-anakku, kita harus tetap berdoa. Berdoa kepada Yang Maha Kuasa, kepada Yang Maha Pencipta, dan percaya bahwa Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, akan menjaga dan melindungi kita. Kita harus sama-sama berjuang mencegah virus corona ini berkembang. Let's fight Corona together. Let's fight this Corona together. Mari kita perangin Corona ini secara bersama-sama. Mari kita perangi Corona ini secara bersama-sama. Percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan percaya bahwa Indonesia bisa melawan Corona. Ingat pesan ibu anak-anakku 5 hal tadi. Lakukan dengan baik. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Kuatkan imun, kuatkan iman. Oke? Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.